Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Idza saluhat saluha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Shadaqallahul adzim wallahu wa rasuluhu a'lamu bimuradi. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, melaksanakan salah satu kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita bersama-sama berkumpul di majlis Ta'lim Al-Ikhlas ini. Harapan utama mudah-mudahan kumpulnya kita di sini mengundang rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kelak nanti kita bisa berkumpul di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat seiring salam semoga Allah curahkan, Allah limpahkan kepada Nabi kita, Habibi wa Habibana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, harapan utama sampai kepada kita, yang insya Allah kita semua kelak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanggil sebagai umatnya, yang harapan utama mudah-mudahan mendapatkan syafaatul udma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya mujibas sa'idin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, keluarga besar Shahibul Bait, Bapak Iwan beserta Ibu beserta keluarga besar yang lainnya. Dan yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak-bapak jamaah Majlis Ta'lim Al-Ikhlas, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'dim kami. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya pribadi bisa bersilaturahim. Mungkin ini adalah silaturahim yang perdana, yang pertama di Majlis Ta'lim Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan dengan keberkahan silaturahim kita, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita. Amin. Diberkahkan rizki kita dan diberkahkan semua rizki dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Insya Allah untuk materi pada malam hari ini, insya Allah saya akan membawakan tema, yaitu dalam kitab Al-Bajuri, ya, sarah dari kitab Fathul Qarib Mujib, madhab Imam Asy-Syafi'iyah. Insya Allah kita bersama-sama mentalaah kembali, mengulang kembali, mengingatkan kembali yang mungkin dulu Bapak ingat sekarang lupa. Namanya udah sepuh ya Pak ya. Jangankan yang sudah lama, yang baru aja kadang-kadang lupa. Ketika ngaji masuk ke kanan, sudah ke rumah lupa lagi. Gak apa-apa. Dak yang penting mah hadirnya. Dak yang penting mah ngajinya. Masalah bisa dan tidak bisanya itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Seperti kita kerja, yang wajibnya kerjanya, hasil dan tidak hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Maka ngaji pun sama, yang wajib hadirnya, yang wajib datangnya, bisa dan tidak bisa, paham dan tidak pahamnya, kita tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa tarikus sholati. Insyaallah mari kita bersama-sama mentalaah kembali, mengingat kembali, yaitu tentang bahayanya meninggalkan sholat yang 5 waktu. Ketika seseorang meninggalkan sholat 5 waktu, maka itu termasuk dosa yang sangat luar biasa. Bahkan Allah akan berikan ujian di dunia sampai ke akhirat. Kenapa sholat ketika ditinggalkan merupakan dosa yang sangat besar? Karena sholat merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali Allah hisab, yang pertama kali Allah tanyakan kepada kita, yaitu tentang sholatnya. Ketika kita menghadap Allah, Allah nanya kepada kita, yang pertama kali dihisab oleh Allah, yang akan ditanyakan oleh Allah kepada kita, bukan seberapa harta kita, bukan seberapa tinggi derajat kita di dunia, tetapi yang pertama kali Allah tanyakan, as-sholah, bagaimana ketika kamu hidup di dunia, sholatnya benar atau tidak. Dilanjutkan oleh Rasul, ida soluhat soluhasairu amali. Ketika kita di dunia sholatnya lulus, sholatnya benar, sesuai syarat dan rukun sholat, soluhasairu amali, maka amal yang lain pun ikut benar. Tetapi sebaliknya, wa ida pasadat pasada sairu amali. Ketika kita di dunia sholatnya rusak, apalagi sampai meninggalkan sholat, maka pasada sairu amali, maka rusaklah amal yang lain. Maka sholatlah penentu baik dan tidak baiknya amal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tergantung sholat kita, apakah kita selamat atau tidak di hadapan Allah, maka tergantung dalam sholat kita semasa hidup di dunia. Maka tidak ada kesempatan sedikit pun untuk meninggalkan sholat yang 5 waktu. Sesibuk apapun, sesibuk aktivitas kita, sesibuk pekerjaan kita, ketika Allah manggil, laksanakan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita pelit kepada Allah. Karena ketika kita pelit sama Allah, maka diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil aduwullah walau kana abidan. Orang yang pelit kepada Allah, orang yang pelit terhadap makhluk Allah, aduwullah, itu musuh Allah, walau kana abidan, walaupun dia ahli ibadah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Gambaran pelit terhadap Allah. Contoh, ketika kita kerja, ada panggilan Allah, sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin Allah hanya meminta waktu paling lama 10 menit sampai 15 menit. Untuk apa? Untuk sholat. Sementara buat Allah paling lama 15 menit, minimal 10 menit dipinta untuk Allah, untuk sholat menghadap Allah, sampai dilupakan. Maka itulah orang yang termasuk pelit di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sehat, jangan pelit untuk panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka di sini dijelaskan dalam kitab Al-Bajuri, faslun wa tarikus sholati al-ma'khudatu sadiqati bi ihdal khamsi ala darbaini. Ketika ada seseorang
meninggalkan salah satu solat yang 5 waktu ala dorbaini, maka hukumnya terbagi menjadi 2 bagian. Ya, jadi ketika kita atau salah satu umat Islam terus meninggalkan solat yang 5 waktu, salah satu solat 5 waktu, maka hukumnya terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama di sini jelaskan, ahaduha ayyutrakaha ghaira mu'takidin liwujubiha fahukmuhu hukmul murtadi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Golongan yang pertama, ketika meninggalkan sholat, ayyatrukaha, ketika seseorang meninggalkan sholat, siapa yang meninggalkannya? Wa huwa mukallafun. Siapa mukallaf? Orang yang berakal, orang yang baligh, dan orang yang sudah sampai hukum Islam. Terus meninggalkan sholat. Termasuk kita. Kita mukallaf semua. Karena berakal sehat, sudah mencapai baligh, dan sudah sampai dakwahnya Islam kepada kita. Maka ketika kita mukallaf terus meninggalkan sholat, ghairu mu'takidin liwujubiha, dengan mengiktikadkan tidak ada wajibnya sholat fardu, fahukmuhu hukmul murtad, maka dia sudah murtad. Contoh, ada seseorang Islam, sudah mukallaf, sudah bapak-bapak, berakal sehat, sudah sampai dakwah Rasul, tapi dia meninggalkan sholat. Terus di dalam dirinya mengingkari atas perintah Allah, disuruh sholat, ngapain sholat? Tuh, belum tentu masuk surga. Yang sholat aja belum tentu masuk surga, mendingan kita sekalian kagak sholat. Nah, itu kan mengingkari kewajiban dari Allah. Sedangkan sholat merupakan perintah Allah, terus diingkari oleh mereka. Padahal dia orang Islam. Maka pahukmuhu hukmul murtad, maka orang itu termasuk orang murtad. Berarti sudah keluar dari agama Islam. Kenapa hukumnya murtad? Karena mengingkari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah hukumnya wajib, terus oleh mereka diingkari bahwa itu tidak wajib. Nah, orang seperti itu maka dia sudah murtad. Sudah keluar dari agama Islam. Yang mana dalam kitab Sulamut Taufik, murtad kan terbagi 3. Ada murtad i'tiqad, ada murtad perbuatan, ada murtad ucapan. Murtad i'tiqad, salah satu murtad i'tiqad adalah mengingkari semua yang ditentukan oleh Allah. Yang ditentukan oleh Allah wajib, tidak wajib. Diingkari aturan Allah, termasuk murtad i'tiqad. Ada murtad fi'li, murtad perbuatan. Contoh seperti menyembah berhala. Ada murtad ucapan. Contoh murtad ucapan yaitu orang Islam dipanggil dengan panggilan kafir. Mohon maaf Pak, itu murtad. Orang Islam gak sholat, dasar lu kafir. Nah, mohon maaf, justru kita lah yang kafir, kita lah yang murtad. Kenapa? Orang Islam disebut orang kafir, maka kita lah yang murtad. Berarti yang di sini hukum orang yang meninggalkan sholat dengan mengiktikadkan, menghukumi tidak wajibnya sholat, maka dia termasuk murtad i'tiqad. Karena apa? Karena mengingkari aturan Allah yang sudah diwajibkan oleh Allah, malah diingkari. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Terus yang kedua, hukum meninggalkan sholat, wasani ayyatrukaha kaslan. Bagaimana kalau meninggalkan sholat karena kaslan? Kaslan itu males. Karena gak mau, sholat tuh males bawaannya. Atau apa?
lagi sibuk kerja. Nah, ngantuklah, sibuklah, lemeslah, capeklah. Akhirnya meninggalkan sholat. Hatta yahruja waktiha, sehingga habis waktu sholat. Contoh subuh, dibangunin capek, letih, lesu, males, ngantuk. Akhirnya bangun-bangun jam 7. Habislah waktu sholat subuh. Nah, tetapi mu'taqidan liwujubiha. Tapi tetap meyakini sholat itu hukumnya wajib. Cuma bawaannya males. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Fayustataba. Maka kalau seandainya dia tobat, beres bangun subuh, jam 7 bangun, langsung dia sholat. Dikodok. Mohon maaf ya Pak ya, ketika sudah habis waktu sholat, subuh contoh kan, jam 6 kan sudah ada matahari kan, berarti habislah waktu sholat subuh. Bapak langsung sholat subuh, yaitu sholat kodok. Yang namanya kodok tidak harus di waktunya Pak. Contoh, kita ketinggalan sholat subuh. Digantinya, dikodoknya nanti ketika sholat subuh. Gak perlu. Ketika kodok, dimanapun kita ingat, disitulah kita waktu sholat kodok. Contoh subuh, kesiangan, bangun jam 7. Bapak sholat jam 7. Tapi niatnya jangan adaan lillahi ta'ala. Kalau adaan kan waktunya. Tapi kodoan lillahi ta'ala. Yang namanya kodok sekali lagi jangan nunggu waktunya. Subuh harus di subuh, duhur harus di duhur, tidak. Walaupun waktu itu diharamkan untuk sholat, kalau sholat kodok disilahkan. Contoh kan, beres waktu sholat duhur, waktu sholat subuh, kan gak boleh ya, gak ada sholat setelah subuh kan. Tapi kalau kodok boleh. Atau bapak sholat subuhnya diganti aja besok, contoh kan, berarti digabung sholat subuh kan. Setelah sholat subuh kan tidak ada sholat sunnah, tidak ada sholat, tidak boleh sholat setelah sholat subuh. Tapi kalau sholat kodok boleh. Bapak tidur jam 7, bangun subuh, lewat sholat isya. Nah, berarti sholat bapak dikodok di waktu subuh, boleh tidak? Boleh. Berarti pertama sholat subuh, beres sholat subuh, bapak mengkodok sholat isya. Boleh tidak? Boleh, karena itu kodok. Yang tidak boleh itu adalah sholat sunnah setelah sholat subuh. Nah, kembali lagi. Bagaimana kalau seandainya meninggalkan sholat karena kaslan? Kaslan itu ya males, capek, ngantuk, banyak alasan lah ya. Tetapi mu'taqidan liwujubiha. Tapi tetap meyakini sholat itu wajib. Nah, kalau seandainya taubat, berarti taubat itu ketika beres ketinggalan sholat subuh langsung dikodok lah ya, kalau bahasa kita mungkin. Bagaimana kalau seandainya dia ketinggalan sholat, terus tidak dikodok, terus tidak taubat kepada Allah, jadi rugi. Sudah tidak sholat, meninggalkan sholat subuh, tidak dikodok, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fa in taba wa sholla wa illa wa illam yatub. Kalau seandainya dia tidak mengkodok sholat subuhnya atau tidak bertaubat kepada Allah, maka kutila, maka orang itu dibunuh Pak. Hukum Islam tak. Kutila haddan la kafaro, tapi tidak sampai kafir, tidak sampai murtad. Tapi ada hukum Islam, orang seperti itu meninggalkan sholat dengan sengaja, ada hak untuk dihad. Dihad itu apa? Dibunuh. Masya Allah. Bahkan di sini jelaskan, kutila yadribu unukihi bisaifi. Ya Allah. Yadribu itu kalau bahasa kita ya bukan dipukul. Mungkin kalau pakai pedang bukan dipukul kali ya. Disabet lah mungkin. Kalau yadribu dipukul ya. Tapi kalau pakai pedang mungkin bukan
dipukul, tapi disabet unukihi. Ininya apa? Unuk ini pundak ya. Bisaifi, dengan pedang. Masya Allah. Itu saking apa? Saking wajibnya sholat. Maka hati-hati ya Pak ya. Jadi di sini saya amanatkan, tidak ada kesempatan sedikit pun untuk meninggalkan sholat. Karena luar biasa Pak. Akibat meninggalkan sholat ini luar biasa. Yang pertama bisa jadi murtad kalau mengiktikadkan tidak wajibnya sholat. Tapi kalau mengiktikadkan tetap hukum sholat wajib, tetapi tidak mau melaksanakannya, maka kutila, dibunuh. Tapi kayaknya di kita mah nggak ada ya Pak ya. Banyak yang nggak sholat biasa-biasa aja. Nah, gitu kan? Ma'udzubillah. Ya, inilah hukum Islam. Tapi kan kita bukan hukum Islam, iya kan? Tapi kita hukum Pancasila. Gak bisa hukum Islam dipakai di kita. Sekarang ya, khilafah itu kan, yang lagi ini kan, supaya menegakkan hukum Islam. Oh gak bisa kita, itu kan. Nah, itu. Nah, maka sekali lagi saya amanatkan, wabil khusus untuk diri pribadi dan juga bapak-bapak semua, jangan sampai kita meninggalkan sholat yang 5 waktu. Amanahkan, wasiatkan kepada siapa? Istri kita, putra dan putri kita. Bahkan di dalam kitab Duratun Nasihin, dijelaskan dalam kitab Duratun Nasihin halaman 136. Man tahawana bis sholati ma'al jama'ati akibahullahu bi isnaini asyara baliyatin. Orang yang meremehkan atau menganggap sepele meninggalkan sholat, Allah akan berikan 12 musibah Pak. Contoh, disuruh sholat, lah sholat mah nanti lagi, masih ada waktu besok, sekarang mah lagi sibuk. Masya Allah, dengan mudahnya meninggalkan sholat, menyepelekan sholat kita kepada Allah. Maka kata Rasulullah SAW, man tahawana bis sholati ma'al jama'ati akibahullahu ta'ala biisnaini asyara baliyatin. Allah akan berikan 12 musibah. 3 Allah berikan di dunia, 3 Allah berikan menjelang wafat, 3 Allah berikan di alam kubur, 3 lagi Allah berikan di yaumil kiamah. Ya Allah, berarti orang yang meninggalkan sholat celaka di dunia, celaka di akhirat. Ini hati-hati Pak. Ini saking pentingnya sholat. Contoh kembali lagi, ketika kita menyepelekan sholat dengan mudahnya, alasan ngantuklah, alasan capeklah, terus kita meninggalkan sholat, mohon maaf kata Rasulullah SAW, Allah akan berikan musibah 12. 3 di dunia. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, musibah yang Allah berikan di dunia ketika orang meremehkan sholat. Yarfa'ullahul barakata min kasbihim wa rizkihi. Allah akan cabut keberkahan rizkinya Pak. Allah akan cabut keberkahan umurnya. Walaupun panjang umur, tapi tidak berberkah. Walaupun banyak rizkinya, tapi rizkinya tidak berberkah. Apa rizki berkah? Ziyadatun anil khair. Gampang Pak membedakan rizki berkah, rizki tidak. Rizki berkah itu ketika Allah berikan rizki, semakin tambah baiknya. Tambah lagi rizkinya, tambah pula kebaikannya. Tetapi ketika Allah berikan rizkinya, tapi malah jauh dari Allah, berarti itu rizkinya tidak berberkah. Maka kalau rizki kita mau berkah, umur kita mau berkah, keluarga kita ingin berkah, laksanakan sholat insya Allah. Terus yang kedua, yunza'u. Yang kedua, ketika orang meninggalkan sholat yang 5 waktu, yaitu yunza'u minhu nurus sholihin. Allah akan cabut cahaya kesolehannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka ketika orang sholat berarti nampaknya orang soleh.
Maka gampang Pak membedakan mana orang soleh, mana orang yang tidak. Ketika rajin sholat, insya Allah itu orang soleh. Insya Allah. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah asidda walal kufari ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujada yabtagu fadlam minallaha wa ridwana simahum pi wujuhihim min asaris sujud. Tuh, orang yang sholat akan nampak di wajahnya simahum pi wujuhihim min asaris sujud. Bekas sujud kita kepada Allah, bekas sujud kita kepada Allah akan nampak cahaya batiniahnya. Nah, ketika meninggalkan sholat, maka padamlah cahaya kesolehannya. Maka beda Pak, orang yang sholat walaupun hitam tapi kelihatannya manis. Itu biasanya. Walaupun hitam tapi kelihatannya apa? Manis berseri. Karena apa? Ada nurus solih, ada cahaya soleh. Lihat aja orang yang kagak sholat, udah hitam, kelihatan itu gak enak. Nah itu belketek lah kalau orang Sunda ya. Nah itu, ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga, mab'udun fi qulubil mu'minin. Orang yang meremehkan meninggalkan sholat akan dibenci oleh orang-orang yang baik. Akan dijauhi sama orang-orang mukmin, akan dijauhi sama orang-orang yang soleh. Kalau kita tidak berkumpul dengan orang soleh, terus kita mau berkumpul dengan siapa? Kalau kita berkumpul dengan orang soleh, pasti kita akan kebawa soleh. Kalau kita tidak berkumpul dengan orang baik, mungkin kita akan tidak terbawa baik. Itu yang Allah berikan di dunia. Setelah itu Allah berikan lagi di mana tah? Ketika menjelang syakaratul maut. Orang yang meremehkan, menganggap enteng meninggalkan sholat ketika menjelang syakaratul mautnya, kata Rasulullah SAW, yuqabbidu ruhahu atosani. Ketika syakaratul maut akan merasakan kehausan. Bahkan di hadis yang lain, saking hausnya orang yang meremehkan sholat menjelang syakaratul maut, walaupun air laut diminumkan sama orang tersebut, terus akan merasakan kehausan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Terus yang kedua, yustaddu alaihi yanji'u ru'ahu. Ketika menjelang syakaratul maut, ruhnya akan dipaksa dicabut oleh siapa? Malaikat Israil. Yang namanya dipaksa, Pak, beda dengan secara tidak terpaksa. Contohlah, kita narik pelan-pelan, tidak terpaksa, mungkin enteng. Tapi kalau ditarik sekaligus, Pak, mungkin sakitnya luar biasa. Na'udzubillah. Terus yang ketiga, yukhafu alaihi min zawalid iman. Hatinya akan gelisah ketika sakaratul maut tidak membawa iman kepada Allah. Nah ini yang kita khawatirkan. Meremehkan sholat 5 waktu menjelang syakaratul maut, hatinya dia gelisah, khawatir meninggal dalam keadaan tidak beriman. Kalau meninggal tanpa membawa iman, terus kita akan membawa apa, Pak? Imanlah penentu yang akan membawa kita selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannami. Tempat orangnya beriman, tempat orangnya Islam, li jinanihi, surga bagiannya. Wa bi anna marji'a kafirin, tempatnya orang kafir, li jahannami, neraka jahanam. Maka kita berharap mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Setelah itu Allah masih berikan musibah ketika ada di alam kubur. Apa siksaan Allah, ujian Allah yang diberikan orang yang meremehkan sholat? Yang pertama, yudiku alaihi su'alu munkarin wa nakir. Allah akan susahkan menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Karena setelah 7 langkah keluarga kita meninggalkan kuburan, turunlah malaikat munkar dan nakir. Maka orang yang meremehkan meninggalkan sholat, susahnya menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Setelah itu, dulmatul qabri, Allah gelapkan alam kuburnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
Terus yang ketiga, yudayyiku qabru hatta tandumma adda'uhu. Setelah itu Allah gelapkan alam kuburnya. Terus Allah jepit tulang belulang mereka sehingga tulang belulangnya remuk. Nauzubillah. Ternyata luar biasa, Pak. Meremehkan meninggalkan sholat. Di alam kubur pertama susah menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Setelah tidak bisa jawab, digelapkan alam kuburnya. Setelah digelapkan alam kuburnya, dihimpit, dijepit tulang belulangnya sampai remuk. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang terakhir, ujian Allah setelah Allah berikan di alam kubur, masih ada 3 lagi yang Allah berikan di mana di yaumil qiyamah. Apa yang Allah berikan di yaumil qiyamah? Yustaddu alaihi sabuh. Allah akan beratkan hisabannya. Allah akan sulitkan hisabannya. Karena semua perbuatan kita di dunia, mulai balik sampai wafat, akan dihisab oleh Allah, akan dihitung oleh Allah. Nah, disitulah yang menentukan baik dan buruknya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekecil pun kebaikan yang terlewat. Tidak ada sekecil pun keburukan yang terlewat dari hisaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yughadabu alaihi rabbuh. Orang yang meremehkan sholat 5 waktu ketika di yaumil qiyamah akan dibenci oleh Allah, akan dimurkai oleh Allah, akan dijauhi oleh Allah. Bahkan Allah tidak akan melirik orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau di dunia dicuekin sama tetangga, masih ada tetangga yang lain. Betul nggak, Pak? Ya. Dicuekin dengan saudara, masih ada saudara yang lain. Tapi kalau di yaumil qiyamah sudah dimurkai Allah, sudah dibenci sama Allah, terus kita mau minta tolong sama siapa? Yang terakhir, yu'aqibuhullahu binnar. Orang yang meremehkan meninggalkan sholat 5 waktu, yu'aqibuhullahu binnar. Allah akan coba dengan api neraka jahanam Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka ternyata ujian orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, dengan mudahnya meninggalkan sholat 5 waktu, Masya Allah, ternyata ujiannya di dunia Allah berikan, menjelang wafat Allah berikan, di alam kubur Allah berikan, bahkan di yaumil qiyamah Allah masih memberikan ujian bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kesimpulan dari awal sampai akhir dalam kitab Al-Bajuri menjelaskan bahwa bahaya meninggalkan sholat yang 5 waktu. Maka ketika ada seseorang meninggalkan sholat 5 waktu, maka hukumnya terbagi 2. Yang pertama, hukumnya murtad apabila mereka meninggalkan sholat 5 waktu dengan memiliki iktikad, ingkar bahwa sholat itu wajib, maka mereka hukumnya murtad. Tetapi ketika mereka sholat, mereka Islam, tapi disuruh sholat kaslan, males-malesan. Mohon maaf, ketika dia tidak tobat, maka ada hak untuk apa? Dipenggal kepalanya. Tapi itu mungkin, itu adalah hukum Islam. Tapi di kita mah mungkin tidak akan terjadi. Ya, ini mah hanya hukum Islam. Karena kita mah hukum Pancasila. Nah, mungkin kita mah masuknya yang ketiga. Yaitu, kata Rasulullah SAW, bahaya meremehkan meninggalkan sholat 5 waktu, maka Allah berikan 12 ujian. Allah berikan 3 di dunia, Allah berikan 3 menjelang syakaratul maut, dan 3 Allah berikan di alam kubur, dan 3 lagi Allah berikan di mana di yaumil qiyamah. Bahkan ditutup dengan hadis Rasulullah SAW, man taroka sholatal khamsi, barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu muta'ammidan, dengan sengaja, patarkuhum muta'ammidan, meninggalkan sholat dengan sengaja, pajaja uhum, maka balasan orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja li jahannam,
maka itu neraka jahanamlah yang pantas bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat dohir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat dohir, sehat batin, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama kita bisa melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu di masjid dengan berjamaah dengan ridho ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga besar sahabat di sini, wabil khusus Bapak Iwan beserta keluarga yang lainnya, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan sehat dohir, sehat batin, panjang umur, luas rezeki, dan segala niat kita, hajat kita, usaha kita, maksud kita duniawi ukhrawi yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan putra putri kita mari kita doakan mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang salih, anak-anak yang salihah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga kita Allah jadikan sakinah, Allah jadikan mawaddah, Allah jadikan rahmah fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan, benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salahnya dari kesan pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.